Shalom keluargaku yang kekasih di dalam Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru. Kiranya di tahun baru ini penyertaan Kristus Tuhan Allah kita selalu menyertai Bapak Ibu semuanya. Sekalipun ada begitu banyak tantangan-tantangan ke depan, yakinilah bahwa kasih karunia dari Kristus Yesus tidak akan pernah berpaling dalam hidup kita semuanya. Sekalipun ada begitu banyak prediksi bahwa di tahun ke depan ada begitu banyak kesulitan-kesulitan, tapi yakinilah bahwa kemampuan dan kekuatan kuasa dari kasih karunia Allah terus-menerus akan memegang kita. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih kami boleh memasuki tahun baru 2021. Tuhan, di depan kami ada begitu banyak hal-hal yang sangat misterius, sesuatu yang tidak dapat kami ketahui, yang begitu perjalanannya mungkin akan seperti dalam tempat hutan liar atau tempat yang mungkin akan memberikan kepada kami sebuah tekanan-tekanan. Tapi satu yang kami yakini, kami tidak berjalan sendirian, tapi kami bersama dengan Tuhan Allah kami yang perkasa, Tuhan yang menyertai kami, Sang Immanuel yang tidak pernah meninggalkan hidup kami. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, beri kekuatan, dan biarlah kekayaan kasih karunia di dalam Kristus Yesus selalu menyertai kami semuanya. Kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita di dalam 1 tahun ini, kita akan bicara tentang Be strong in the Lord. Salah satu bagian dari ayat mas yang akan menjadi acuan kita selama 1 tahun, itu ada di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama Be strong in the Lord. Mari kita akan membuka di dalam 2 Timotius pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan, melakukannya, karena firman Tuhan itu akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, belum tuntas kita menghadapi COVID-19 yang tiba-tiba saja muncul dan mengglobal pandeminya. Sekarang kita dikejutkan lagi dengan sebuah berita bahwa virus corona telah bermutasi dan mengambil sebuah varian baru lagi yang kita sebut dengan varian yang kedua. Nah, beberapa orang mengatakan bahwa varian yang kedua itu adalah varian yang sangat ganas. Percepatan untuk dia menulari atau mengepidemi seseorang 70 kali lebih cepat dibandingkan dengan virus corona varian yang pertama. Dan yang harus kita waspadai, virus corona ini akan lebih cepat lagi dan memiliki resistensi yang tinggi untuk anak-anak. Maka kita juga harus memperhatikan setiap protap-protap kesehatan dengan teliti, dan kita harus menjaganya, sangat penting. Betul bahwa kita punya iman, betul bahwa kita punya rohani, betul bahwa kita punya Allah yang begitu dahsyat. Tetapi kita juga terus harus memperhatikan, mengupayakan bagian dari kita sebagai manusia untuk memperhatikan dan terus-menerus sangat cermat dan terus-menerus berdisiplin dan bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan kita semuanya dengan cara kita memperhatikan protap kesehatan. Jika virus varian kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, itu menyasar orang-orang lansia, ingat lagi, virus corona varian yang kedua lebih dominan menyasar kepada anak-anak. Nah, sekali lagi, seluruh dunia menghadapi satu situasi yang sama, pergumulan yang sama, yaitu virus corona. Mereka berupaya bagaimana caranya membuat virus corona itu dapat ditaklukkan. Dan akhirnya, semua hal-hal yang berhubungan dengan masalah-masalah dan tekanan gara-gara virus corona itu dapat diminimalkan. Nah, kita sudah tahu bahwa virus corona telah menyebabkan begitu banyak kerusakan-kerusakan, bahkan kemudian ke rasa takut, rasa cemas yang luar biasa. Di bidang ekonomi kita sudah melihat bagaimana banyak pabrik-pabrik yang sangat besar, mereka mem-PHK, dan banyak juga yang sudah bangkrut. Di bidang kesehatan, bagaimana banyak orang-orang yang kejangkit virus corona dan mereka kemudian juga sakit dan tidak sedikit juga yang meninggal. Dan itu juga berimbas kepada PHK besar-besaran, dan orang kemudian tidak bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya karena mereka tidak memiliki pekerjaan. Ada orang-orang yang membuka sebuah usaha-usaha, tetapi usahanya juga cukup sepi. Dan itu membuat mereka menjadi takut dan khawatir. Nah, inilah satu situasi yang sedang kita hadapi di tahun 2020. Nah, di tahun 2021
ada begitu banyak orang juga memprediksikan tahun 2021 tidak lebih buruk dibandingkan dengan tahun 2020. Dan bahkan mereka mengatakan ada yang memprediksikan bahwa tahun 2021 tingkatan kesulitannya akan lebih besar lagi frekuensinya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, maka alih-alih kita berharap sesuatu yang baik di tahun 2021, berharap ada sesuatu secercah harapan, berharap ada satu terang, berharap ada satu pengharapan yang lebih positif dan menjanjikan, kita seringkali dibawa justru dalam satu faktual yang mungkin akan membuat kita ragu, skeptis, takut, khawatir. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, nah, dalam kondisi 2021 yang mungkin akan menyajikan sebuah masalah-masalah dan tantangan yang lebih berat, maka be strong in the Lord itu menjadi sesuatu yang sangat penting yang harus kita hidupi. Bukan hanya menjadi satu retorika yang sebagai sebuah pengetahuan, tetapi menjadi sesuatu yang harus kita hidupi sebagai bagian dari iman kita, sebagai bagian dari pemahaman kita yang benar, dan sebagai bagian dari praktikalitas hidup dari iman kita yang diejawantahkan dalam satu tindakan real. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam 2 Korintus pasal yang kedua ayat yang 2 Korintus pasal yang kedua ayat pertama, kita melihat bagaimana Paulus memberikan sebuah himbauan, memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah daya semangat supaya orang-orang mereka menjadi kuat di tengah-tengah masalah yang begitu besar. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan belajar bersama-sama be strong in the Lord dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama ini, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Kalau kita melihat dalam konteks 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama ini, Bapak Ibu, Timotius adalah salah satu murid kesayangan atau anak kesayangan dari Paulus. Dia diberikan satu kesempatan untuk menggembalakan sebuah jemaat di Asia, di wilayah Efesus. Di sana orang-orang Efesus mereka memiliki kecenderungan untuk melawan otoritas dari Paulus. Jangan heran kalau yang dihadapi oleh Timotius itu merupakan satu jemaat yang tidak memiliki sebuah rasa keberadaban atau ketundukan terhadap sebuah otoritas rohani. Nah, orang-orang yang seperti itu yang dihadapi oleh Timotius. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, berarti yang dihadapi oleh Timotius merupakan satu tantangan yang sangat besar di sana. Dia harus menundukkan orang-orang yang memiliki reputasi tidak bagus, karena mereka sangat tidak tunduk pada sebuah otoritas dari kepemimpin. Dan bukan hanya itu, tantangan-tantangan dalam budaya Efesus yang begitu sangat luar biasa. Belum lagi dari filsafat-filsafat yang begitu marak di sana, termasuk filsafat-filsafat Gnostik dan Agnostik. Dan itu menjadi salah satu hal yang harus dihadapi Timotius. Timotius menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Nah, kalau berbeda konteksnya tantangannya, tapi saya yakin ada satu kesamaan bahwa memasuki babak baru dalam sebuah pendelegasian tugas yang sangat besar bagi Timotius, dan kita memasuki tahun 2021, ternyata kita juga menghadapi satu realitas, sebuah tantangan yang sangat besar di kehidupan kita semuanya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, jadi bagaimana Timotius akhirnya dia menempatkan diri dia menjadi seseorang yang siap dengan situasi, dengan kondisi yang begitu sangat berat, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, persiapan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Persiapan itu menjadi sesuatu yang akan membawa kita semuanya untuk mematahkan tekanan-tekanan. Ketika kita mempersiapkan diri kita menjadi pribadi yang sangat matang, maka 50% sebuah masalah itu sudah dapat kita taklukkan. 50%-nya mungkin bagian dari bagaimana kita mengaplikasikan, baik itu pengetahuan kita tentang Tuhan, tentang iman, tentang pengetahuan-pengetahuan yang kita dapat yang berhubungan dengan dunia sosial atau dunia masalah. Nah, itu yang akan menolong kita semuanya menjadi orang-orang yang sangat bisa menaklukkan setiap masalah. Nah, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana kita mempersiapkan supaya akhirnya kita menjadi orang yang siap menghadapi tantangan yang begitu berat di depan kita semuanya. Mari kita belajar dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang pertama. Apa saja yang harus kita siapkan untuk kita bisa memasuki babak baru. Babak yang penuh dengan tantangan, babak yang penuh dengan tekanan, babak yang penuh dengan kesulitan-kesulitan yang mungkin sangat besar, lebih besar di tahun 2020. Sehingga kita tidak terbabit, sehingga kita tidak kalah, sehingga kita tidak kemudian mundur, dan kita tidak digulingkan atau dihancurkan oleh sebuah tantangan yang sangat berat. Mari kita belajar bersama-sama. Yang pertama, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan,
persiapan apa yang harus kita lakukan untuk menyongsong tahun 2021 di tengah-tengah tantangan yang berat. Yang pertama adalah bangun imun kekebalan, baik itu di bidang rohani, bidang iman, pikiran, perasaan, juga kekuatan fisik atau kesehatan fisik kita semuanya. Bapak Ibu, Paulus berkata kepada Timotius, hendaklah kamu jadi kuat di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Jika Paulus berkata kepada Timotius, jadilah kuat, maka itu artinya Paulus melihat ada begitu banyak kelemahan-kelemahan, keterbatasan, atau kondisi sakit yang sedang dihadapi oleh Timotius. Timotius tidak menunjukkan gejala-gejala sakit secara fisik, tetapi Timotius sedang menunjukkan sebuah gejala sakit psikis, sakit mental, sakit pikiran, sakit rohaninya yang begitu luar biasa. Semua itu akhirnya berimbas kepada sakit yang dialami oleh Timotius secara khusus, yaitu berhubungan dengan sakit perutnya. Maka jangan heran kemudian Paulus berkata, jangan lupa kamu minum anggur supaya bagian dari sakit perutmu itu atau sakit mah yang disebabkan oleh karena begitu berkelebihan dalam khawatir dan pikiran yang kemudian negatif, itu yang membuat dia mengalami sakit. Kalau kita sedang sakit, bagaimana kita bisa memenangkan sebuah perang? Kalau iman kita sakit, kalau rohani kita sakit, kalau pikiran kita sakit, kalau fisik kita sakit, kalau dalam dimensi mental kita sakit, bagaimana kita bisa berperang? Bagaimana kita bisa memenangkan? Dalam kondisi kita sakit, biasanya seluruh bagian dari fisik kita mengalami kelemahan-kelemahan. Nah, kalau kita mengalami kelemahan, justru kita berada dalam situasi yang berbahaya. Kita mudah dikalahkan, mudah ditaklukkan. Maka hal yang sangat penting supaya kita menjadi kuat untuk memenangkan sebuah tantangan yang sangat besar adalah kita mempersiapkan diri kita, membangun imun kekebalan, baik itu iman, baik itu rohani, baik itu pikiran, baik itu kemudian mental kita, jiwa kita, kehidupan kita secara real, itu harus mengalami pemulihan, harus mengalami kesembuhan lebih dulu. Tantangan dari Timotius sangat berat. Kalau Timotius akan menduduki jabatan, memegang penggembalaan dalam jemaat Efesus, kalau dia dalam kondisi sakit rohani, sakit iman, sakit mental, sakit pikiran, sakit jiwa, sakit kemudian berkaitan dengan perilaku dia, wah, itu sangat membahayakan. Itu akan menumbangkan dia. Itu akan membuat dia menjadi pribadi yang cepat kalah dan dia takluk mengibarkan bendera putih karena begitu beratnya tantangan itu, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Maka ingat, hal prepare yang pertama ketika kita menghadapi tahun 2021 yang diprediksikan akan lebih memiliki tingkatan masalah kesulitan yang begitu berat, maka kita harus mempersiapkan diri. Pastikan bahwa kita menjadi orang Kristen yang sehat. Pastikan kita menjadi orang Kristen yang betul-betul baik dan pulih dalam segala aspek kehidupan kita semuanya. Bapak Ibu, kalau kita bisa mendiagnosa jenis sakit penyakit yang ada, baik itu mungkin di dalam Timotius atau di dalam diri kita semuanya memasuki tahun 2021, maka itu mungkin yang akan menyadarkan kepada kita semuanya. Pertama, jenis sakit rohani, Bapak Ibu. Yang itu yang akan mengakibatkan iman rohani. Iman kita menjadi lebih mudah ditaklukkan oleh iblis. Kita mudah jatuh di dalam dosa. Kita mudah jatuh kemudian di dalam tindakan kejahatan. Kita menjadi tidak tunduk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi mudah kemudian untuk melawan dan memberontak terhadap kebenaran. Itu tanda-tanda dari sakit rohani. Kita tidak suka dengan firman. Kita tidak suka dengan ibadah. Kita lebih suka kemudian melakukan sesuatu yang jahat. Itu tandanya bahwa kita sedang sakit rohani. Nah, kalau kita sedang sakit rohani, sudah pasti kita akan kalah dengan tantangan. Kemudian, sakit pikiran. Kalau kita berhubungan dengan sakit pikiran, akibatnya adalah pikiran kita menjadi lebih negatif. Kita lebih kemudian condong melihat segala sesuatu dengan cara berpikir yang tidak bagus. Melihat segala situasi, melihat Tuhan, melihat segala sesuatu berkaitan dengan diri kita, melihat kemungkinan-kemungkinan ke depan, bukan menjadi sesuatu yang baik, tetapi menjadi sesuatu yang negatif. Nah, kalau pikiran kita sakit, kita cenderung kemudian menjadi depresi, menjadi stres yang akut luar biasa. Nah, kalau itu terjadi, ya pasti kita kalah. Pasti kita dapat ditaklukkan. Sakit mental atau sakit jiwa. Dan itu kemudian berhubungan juga kemudian berkaitan dengan jiwa kita yang labil. Jiwa kita yang mengalami gangguan, kejiwaan yang luar biasa. Nah, itu bisa berimbas bagaimana batiniah kita tidak sehat. Kalau batiniah kita tidak sehat, ya tentu saja kita juga akan kalah dengan tantangan-tantangan ke depan. Ada begitu banyak orang-orang yang mengalami gangguan atau sakit kejiwaan. Di sana bisa terjadi psikopat. Di sana bisa kemudian menjadikan kita menjadi orang yang gila. Lupa ingatan. Lupa segala sesuatu. Kenapa? Karena kita mengalami gangguan kejiwaan. Sakit di bidang kejiwaan. Yang keempat, sakit fisik kita.
Nah, kalau sakit fisik kita, tubuh kita menjadi lemah. Jantung, paru-paru, pikiran, semua yang berhubungan dengan anggota tubuh kita itu mengalami kematian, mengalami kelemahan, sehingga itu bisa berujung kepada kematian. Bagaimana kita bisa menang dengan tantangannya begitu berat 2021 kalau sakit fisik kita terjadi? Kita tidak menjaga kesehatan, kita tidak menjaga konsumsi makanan. Kalau kita tidak menjaga kesehatan, kalau kita masih ngerokok, kalau kita masih minum-minum, kalau kita masih nyabu, kalau kita masih melakukan sesuatu yang buruk, kalau kita tidur gadang dan kita main game yang begitu lama, tidak memperhatikan istirahat, ya sudah pasti kita memastikan diri kita menjadi orang yang sakit. Nah, kalau kita sakit, ya sudah pasti kita akan mudah ditaklukkan. Maka hati-hatilah, jagalah, prepare sungguh-sungguh supaya imun kita dijaga secara fisik kita. Sakit perasaan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mudah takut, mudah cemas, skeptis, sakit hati, benci, dendam, minder, penuh dengan gosip, penuh dengan fitnahan. Itu adalah bagian dari sakit perasaan. Maka dibutuhkan penyembuhan di sana, dibutuhkan pemulihan di sana. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, nah berhubungan dengan gereja kita, bagaimana gereja kita di tahun 2021 itu bisa melejit. Kita bisa kemudian menjadi gereja yang kemudian mengalami kemajuan-kemajuan di bidang rohani, di bidang pelayanan-pelayanan yang lain. Saya harus memastikan apakah rohani Bapak Ibu semuanya benar-benar prepare mengalami imun tubuh kekebalan yang luar biasa, imun rohani yang luar biasa, sehingga sehat, rohani sehat, iman sehat, doanya sehat, doa puasanya sehat, pembacaan firman-Nya itu sehat, saat teduhnya sehat. Kemudian berhubungan dengan pikiran-pikiran yang berhubungan dengan pikiran pelayanan pekerjaan Tuhan. Apakah itu menjadi pikiran yang sangat positif, memaknai pelayanan menjadi bagian yang sangat positif, akan membangun sebuah kondisi-kondisi yang lebih baik lagi. Itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, kita butuh pemulihan. Kalau kita hari-hari di tahun-tahun 2020, kita mungkin sedang mengalami masalah-masalah dengan saudara-saudara seiman. Kita cenderung berpikir negatif, kita cenderung berpraduga, kita beropini, kita gosipin, kita fitnahin. Itu adalah salah satu tanda sakit kita semuanya. Bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan untuk bisa meraih masa depan di tahun 2021, termasuk untuk gereja kita. Nah, maka dibutuhkan pemulihan. Nah, hari ini juga saya sebagai seorang gembala sidang juga, saya juga ingin tidak mengalami sakit rohani, tidak sakit pikiran, tidak sakit mental atau jiwa, batinia, tidak sakit fisik atau sakit perasaan. Saya tahu saya punya banyak kelemahan-kelemahan. Saya tahu saya punya banyak kekurangan-kekurangan. Maka saya harus mengatakan kepada jemaat, saya mohon maaf untuk segala sesuatu yang tidak baik, yang mungkin saya ucapkan atau saya lakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Dari batin saya yang sangat tulus, saya memohon maaf. Saya ingin menjadi seseorang yang betul-betul mengalami pemulihan. Imun rohani, tubuh, jiwa, pikiran, dan kemudian perasaan saya, fisik saya ingin sehat. Supaya menghadapi tantangan di 2021, saya tidak tergeletak dan ditumbangkan oleh masalah yang sangat berat. Bapak Ibu, mari kita mempersiapkan diri kita. Pastikan imun kita menjadi imun yang penuh dengan kekebalan. Baik itu imun rohani kita, baik itu imun berhubungan dengan pikiran kita, mental, jiwa, batinia, fisik, dan perasaan kita. Supaya memasuki tahun 2021 ini, kita menjadi orang-orang yang sangat siap menghadapi tantangan yang begitu berat di depannya. Bapak Ibu, mari kita melakukan pemulihan-pemulihan. Jikalau kita punya masalah-masalah mungkin, Bapak Ibu dengan saya, lakukan pemulihan. Karena itu kalau tidak dilakukan pemulihan, Bapak Ibu yang akan rugi, atau saya sendiri yang akan rugi. Gereja kita juga akan mengalami kerugian. Kenapa? Karena itu akan berimbas sesuatu yang tidak bagus. Semua bagian dari sakit penyakit yang dibiarkan begitu lama mungkin di dalam diri kita, di dalam gereja kita, dalam hubungan kita, itu yang melemahkan kita dan membuat kita tidak memiliki kekuatan untuk melawannya. Maka jangan sampai kita menjadi orang-orang yang dapat ditaklukkan oleh karena kita tidak memiliki imun kekebalan dalam segala aspek. Maka mari kita memulihkan. Pulihkanlah, ampuni, maafkanlah. Mari bangun hubungan yang baik mungkin dengan teman-teman, dengan anggota-anggota kita semuanya. Dengan keluargamu, dengan suamimu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu, dengan saudara-saudara seiman. Mari kita lakukan pemulihan. Mari pastikan bahwa kondisi pikiran, kondisi roh kita, kondisi iman kita, kondisi doa kita, kondisi pembacaan firman Tuhan, kondisi devotion kita, kondisi hubungan kita dengan saudara seiman, kondisi pelayanan kita berada dalam sebuah kondisi yang sangat sehat dan tidak dalam kondisi yang sakit. Maka saya pastikan bahwa kita pasti akan menang
dalam sebuah pertandingan untuk meraih masa depan yang luar biasa gilang gemilang. Nah, yang kedua, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagaimana supaya kita menjadi orang yang bisa mempersiapkan diri kita dalam menghadapi tantangan yang begitu berat di tahun 2021. Yang kedua, mari kita menjadi orang yang mempersiapkan diri kita untuk selalu tinggal di dalam Yesus. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Timotius diberikan sebuah nasihat oleh Paulus supaya dia tinggal di dalam kasih karunia. Saya tidak mengambil kasih karunia, tapi saya mengambil tinggal di dalam Yesus. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, itu merupakan satu langkah awal. Pada fase ini, kita meminta Yesus tinggal di dalam diri kita semuanya. Wah, itu menjadi sesuatu prestasi yang luar biasa, bagus. Tetapi Bapak Ibu, mari kita selidiki benar-benar. Ketika Yesus itu kemudian masuk di dalam hidup kita semuanya, apakah benar-benar Yesus itu masuk dan kemudian memerintah dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita? Apakah Yesus itu benar-benar kemudian menguasai, menjadi kepala, menjadi Tuhan atas hidup kita semuanya, atau hati kita? Belum tentu, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan ketika kita berkata, Tuhan masuklah, aku menerima Engkau, jadilah Engkau Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Dan ketika Yesus masuk dalam hidup kita, ternyata Yesus tidak ditempatkan menjadi Raja. Yesus tidak ditempatkan di dalam hidup kita semuanya. Yesus tidak ditempatkan bertahta dalam hidup kita semuanya. Ada satu gambaran masa lalu ya Bapak Ibu yang sangat relevan hari-hari ini. Ada satu gambaran tentang hati. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, Bapak Ibu, hidupnya tadinya gelap. Akhirnya datang Yesus Kristus, hidupnya diterangi Bapak Ibu. Tetapi ada sesuatu yang menjadi bagian dari evaluasi. Ternyata ketika hati kita, hidup kita sudah diterangi oleh firman, walaupun Yesus ada, seringkali yang bertahta di hati kita, itu bukan Yesus. Kadangkala lebih dominan, itu adalah ego kita, diri kita yang bertahta. Sehingga Yesus tidak berfungsi. Dan mungkin juga ada kekuatan-kekuatan dari iblis sendiri juga bertahta. Nah, gambaran yang ketiga adalah satu gambaran hati kita diperintah oleh Yesus. Ketika hati kita diperintah oleh Yesus, terang itu menguasai hati kita. Semua yang berkaitan dengan dosa, kejahatan, segala kenajisan, binatang-binatang yang dilambangkan dengan dosa, itu keluar dari hidup kita semuanya. Jadi, kita harus menjadi orang yang tinggal di dalam Kristus, Bapak Ibu. Nah, langkah kita mengundang Yesus masuk di dalam diri kita, itu baru babak awal. Nah, biasanya cenderung kita membiarkan Yesus tidak berfungsi dalam hidup kita. Kita yang memerintah hati kita, yang memerintah hidup kita, yang memerintah kehidupan kita adalah diri sendiri. Nah, sekarang Paulus berkata kepada Timotius, tinggallah engkau di dalam Yesus. Kalau engkau tinggal di dalam Yesus, itu merupakan satu langkah kedua, satu langkah yang sangat penting. Ketika kita tinggal di dalam Kristus Yesus, berarti pada fase ini, totalitas kehidupan kita itu digerakkan oleh Roh Kudus, oleh Kristus, oleh Sang Firman. Kita dikontrol, kita dituntun, kita dibimbing sepenuhnya. Kita terikat oleh Yesus. Dan kita tidak bisa berlari apa-apa. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam Kristus. Kalau kita mau kuat, maka kita harus tinggal di dalam Kristus Yesus. Kalau kita tidak tinggal di dalam Kristus Yesus, ya kita pasti kalah. Bapak Ibu, ada satu film yang berbicara tentang Iron Man, Bapak Ibu. Ini menjadi satu gambar yang sangat penting. Ketika Iron Man dia tinggal di dalam baju baja atau baju robot dia, maka dia bisa menjadi kuat luar biasa. Dia bisa terbang, dia bisa menaklukkan, dia bisa menembakkan peluru-peluru, dan dia bisa menaklukkan musuh-musuh yang sangat kuat sekalipun. Tapi kalau Iron Man itu kemudian keluar dari baju robot dia, maka dia seperti manusia biasa, mudah ditaklukkan, mudah dikalahkan. Nah, seperti ini juga. Kalau kita ingin menjadi orang yang bisa menaklukkan tahun 2021 ini, maka jadilah orang yang tinggal di dalam Yesus. Ketika kita tinggal di dalam Yesus, kekuatan yang menguasai itu adalah kekuatan Kristus. Kesucian yang menguasai adalah kesucian Kristus. Bapak Ibu, perang melawan dosa itu hanya perlu bukan kita melawan dosanya, tinggal di dalam Kristus. Dituntun, dibimbing, dikuasai, digerakkan oleh Kristus, oleh firman-Nya, oleh Roh Kudus-Nya. Itu yang membuat kita semuanya menjadi orang yang akan menang dengan tantangan-tantangan yang berat. Tinggal di dalam Kristus artinya kita dipimpin oleh hikmat Tuhan. Jadi setiap pengambilan keputusan kita di saat kita mengalami kesulitan, tinggal di dalam Kristus, kita menarik hikmatnya, kita menarik tuntunan Dia, kita menarik informasi, instruksi dari Dia, sehingga kita bisa mengambil sebuah jalan keputusan sesuai dengan kehendak Dia. Tinggal di dalam Kristus. Waktu kita melawan dosa,
Itu yang membuat kita memiliki kekuatan luar biasa. Tinggal di dalam Kristus. Waktu kita tidak memiliki kemampuan untuk mengampuni, waktu kita disakiti tidak bisa mengampuni, bisa memaafkan, kasih karunia tinggal dalam Kristus itu melahirkan sebuah bibit benih, kemudian juga kekuatan kasih karunia untuk kita melepaskan pengampunan, untuk kita melepaskan memaafkan, untuk kita kemudian mengasihi, mendoakan dan memberkati mereka. Itu yang sangat penting. Tinggal di dalam Kristus. Bapak Ibu, kenapa ini penting? Paulus berkata kepada Timotius, kenapa ini penting? Sebab pelayanan penggembalaan itu adalah pelayanan yang sangat resisten, melukai pemimpin-pemimpin rohani yang menggembalakan. Ada satu survei yang berhubungan dengan beberapa pekerjaan-pekerjaan yang seringkali memberikan tingkat depresi dan stres yang sangat tinggi. Ternyata yang menduduki ranking yang pertama itu adalah seorang gembala atau pemimpin rohani. Mereka yang melayani di garda di depan sebagai seorang gembala, mereka adalah orang-orang yang mudah terlukai, mereka adalah orang-orang yang mudah tersakiti. Jadi mereka lebih dominan memiliki tingkat stres dan depresi yang sangat tinggi. Nah, kalau mereka tidak memiliki dan tidak tinggal di dalam kasih karunia, ya sudah pasti mereka akan menjadi orang-orang yang penuh dengan kebencian dan dipenuhi dengan sakit yang berbahaya tentang kanker apapun juga. Kenapa? Tidak bisa memiliki kemampuan untuk bisa mengampuni, mendoakan, memberkati, disakiti terus-menerus. Apa yang dilakukan, sebanyak apapun juga kebaikan yang dilihat dari pemimpin rohani, itu selalu cenderung kepada sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Nah, itu yang diingatkan. Timotius ingat bahwa engkau akan menghadapi sebuah jemaat yang cenderung akan melupai engkau, yang cenderung kemudian akan menundukkan pada otoritas dirimu sendiri, yang tidak akan pernah mereka mau dibimbing. Dan itu pasti akan punya kecenderungan untuk melawan. Nah, dari situasi seperti itu, kalau Timotius tidak memiliki atau tinggal di dalam kasih karunia Kristus Yesus, dia tidak akan memiliki kekuatan. Kekuatan untuk menghadapi itu semuanya. Kekuatan hikmat Tuhan. Kekuatan untuk mengampuni. Kekuatan untuk dia menyembuhkan dirinya sendiri. Kenapa? Seperti tinggal di dalam Kristus Yesus. Itu memberikan sebuah kepastian untuk kita bisa menyembuhkan luka, kepahitan, bahkan hal-hal yang tidak baik yang diberikan orang lain kepada diri kita sendiri. Tinggal di dalam Kristus, memastikan kita semuanya menjadi orang-orang yang betul-betul kuat menghadapi segala sesuatu dalam hidup kita semuanya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dengan tinggal di dalam Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu, kalau kita berhubungan dengan bagaimana kita menyongsong tahun 2021 ini, maka yang tiga, prepare kita atau persiapan kita adalah bangun tingkat kesiapan yang matang. Maka Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian selanjutnya, setelah Timotius dinasihati untuk dia kemudian menjadi orang yang sangat kuat di dalam Kristus Yesus atau kasih karunia, maka Paulus katakan, engkau harus mempersiapkan diri menjadi orang yang akan mengambil tugas dan mandat yang sangat besar. Bapak Ibu, ketika Tuhan memberikan perintah kepada Yosua, ya, memberikan perintah kepada Yosua bin Nun, sekarang Musa sudah mati dan engkau akan memimpin bangsa Israel ini menuju tanah Kanaan, tanah yang aku janjikan. Nah, pernyataan yang muncul di sana adalah persiapkanlah dirimu. Bapak Ibu, untuk kita bisa melangkah, maju berperang, itu prajurit itu harus memiliki sebuah persiapan. Bapak Ibu, kalau dalam ilmu baris berbaris, kalau seseorang belum siap atau dalam kondisi istirahat, dia tidak mungkin akan dikatakan, ketika kita beristirahat, kita tidak akan mungkin akan diperintah jalan, gerak, enggak. Setelah kita semuanya berada dalam kondisi siap, gerak, baru kita akan diperintahkan apa saja. Mau itu jalan di tempat, mau itu jalan maju, atau kemudian jalan ke kanan atau jalan ke kiri, kemudian mundur, semua diperintahkan setelah kita dalam kondisi siap. Nah, kesiapan itu menjadi sesuatu sangat penting untuk kita bisa meraih kemenangan, untuk kita bisa tahan menghadapi tantangan yang sangat berat. Tanpa sebuah kesiapan yang sangat matang, tidak mungkin kita memiliki kemenangan. Tanpa kesiapan yang matang, tidak mungkin kita bisa memposisikan diri kita menjadi orang yang bisa menaklukkan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita mengenal tokoh-tokoh yang hebat di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Gajah Mada. Di Cina kita mengenal namanya Sun Tzu, ya, dari Cina. Dia adalah tokoh ahli perang yang luar biasa. Gajah Mada juga ahli perang luar biasa. Alexander Agung juga adalah orang ahli perang yang luar biasa dari Yunani. Kemudian ada Oda Nobunaga dari Jepang, ahli strategi. Julius Caesar dari Romawi. Mereka adalah orang-orang strategi perang.
Mereka mempersiapkan sedemikian rupa, Bapak Ibu. Dalam setiap perang mereka punya strategi, tapi mereka punya perencanaan, persiapan yang begitu sangat matang. Itu sebabnya mereka bisa menaklukkan masalah-masalah dan bisa menaklukkan musuh mereka, dan mereka bisa menguasai tempat-tempat yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan. Kenapa? Karena dengan mempersiapkan itu, kita bisa menjadi orang yang bisa menganalisa kelemahan kita, kekuatan musuh, dan kita kemudian bisa mempersiapkan diri kita untuk kita tidak ditaklukkan oleh musuh dan tantangan berat dalam hidup kita semuanya. Persiapkan Bapak Ibu. Mari kita menjadi orang Kristen yang mempersiapkan menghadapi tantangan yang berat. Dalam persiapan rohani Bapak Ibu, jangan lupa kita mempersiapkan doa puasa kita secara pribadi, secara komunal. Itu makin hari makin kuat. Kita harus membaca firman Tuhan terus-menerus dengan kuat. Kita harus kemudian tekun dalam pujian penyembahan kita. Kita harus tekun dalam jam-jam doa komunal, penyelidikan firman kita, persiapan-persiapan batiniah kita, supaya jiwa kita kemudian makin hari makin sehat. Pujian penyembahan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Persiapan-persiapan yang berkaitan dengan pengampuan, pengetahuan kita semuanya, supaya kita tidak menjadi bodoh dan tidak ditipu oleh kemudian masalah-masalah, sehingga kemudian kita dikalahkan. Ada begitu banyak persiapan-persiapan. Bapak Ibu, sekali lagi, tahun 2021 itu akan lebih banyak menyajikan tantangan-tantangan yang berat. Tantangan-tantangan yang mungkin akan menyulitkan kita. Maka kita butuh persiapan yang sangat penting. Kita butuh persiapan yang sangat matang di bidang rohani, di bidang iman, di pikiran yang baik, fisik yang sehat, perasaan yang baik, jiwa yang baik. Nah, persiapan, perencanaan, program-program yang strategis itu menjadi sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita semuanya. Tanpa kita melakukan sebuah persiapan-persiapan, tidak mungkin kita akan menjadi orang yang menang. Nah, Bapak Ibu, makanya Timotius diingatkan oleh Paulus, kamu harus mempersiapkan dirimu, persiapkan rohanimu, persiapkan kemudian mentalmu, pengetahuanmu juga. Supaya Paulus katakan, jangan kamu direndahkan karena kamu muda. Jadilah teladan kamu dalam kemudahanmu, dalam kesucianmu, di dalam kebenaranmu, dalam perkataanmu, dalam teladan hidupmu. Persiapan ini yang akan membuat engkau sanggup berdiri di tantangan yang sangat berat, di pelayanan penggembalaan kepada orang-orang yang tidak mau diatur, kepada orang-orang yang cenderung untuk menanduk kepada pemimpin. Nah, ini yang sedang dikatakan oleh Paulus kepada Timotius. Sehingga ketika Timotius berada dalam sebuah tekanan itu, dia sudah siap. Bukan hanya sudah siap, tetapi dia sudah memiliki kekuatan ekstra, sehingga masalah-masalah yang tiba pada hidup dia tidak punya efek kepada Timotius. Dengan kita mempersiapkan diri kita sedemikian rupa, maka masalah yang besar dalam hidup kita semuanya tidak akan punya efek untuk rohani kita, untuk jiwa kita, untuk pikiran kita, untuk kesehatan kita, untuk fisik kita, untuk kemudian perasaan kita. Semua tidak punya efek. Itu menjadi sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Waktu Yosua disuruh oleh Tuhan, sekarang Yosua, kamu persiapkan segala sesuatu supaya kamu bisa memasuki di tanah Kanaan. Bapak Ibu, tantangan di tanah Kanaan itu sangat berat. Dan itu yang harus diingatkan kepada Yosua. Karena mereka akan menghadapi penduduk yang sangat jahat, kejam, yang tidak memiliki norma-norma, yang hidup menurut kehendak mereka, yang hidup cenderung dengan kejahatan mereka semuanya. Dan mereka adalah orang-orang yang sering perang, mereka memiliki strategi perang, mereka memiliki pengalaman-pengalaman perang yang sudah melalang buana. Jam perang mereka begitu sangat tinggi, sudah pasti kalau mereka tidak mempersiapkan diri, pasti mereka kalah. Maka Tuhan memerintahkan kepada Yosua, persiapkan bidang-bidang rohani. Maka Yosua mempersiapkan para imam yang luar biasa, supaya mereka menjadi orang yang ada di garda depan. Para imam yang berdiri di dalam kekudusan Tuhan. Para imam yang kemudian sebagai lambang dari kehadiran Tuhan membawa tabut itu. Bapak Ibu, itu dipersiapkan luar biasa. Maka jangan heran, setiap kali perang, setiap kali itu kemudian para imam mendahului tentara. Mereka ada jarak, Bapak Ibu yang kasih. Di sana pujian dinaikkan. Kenapa? Ini perang itu bukan hanya bicara tentang fisik, tapi bicara tentang dimensi rohani juga. Maka para imam harus ada di depan, dipersiapkan matang. Kemudian ada persiapan pengudusan. Tuhan berkatakan, aku akan hadir di tengah-tengah kamu. Tapi kehadiranku itu ditentukan seberapa besar engkau menghormati kekudusanku. Artinya, bangsa Israel tidak boleh berbuat jahat. Kalau dia berbuat jahat, maka Allah seperti tidak hadir dalam dia. Pasti mereka kalah. Jadi kekudusan, kesucian, pemikiran-pemikiran yang bagus, kehidupan yang bagus, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu dipersiapkan. Persiapan pasukan, Bapak Ibu. Pasukan kemudian mulai dihitung. Berapa jumlahnya. Pasukan kemudian diatur.
Siapa yang menduduki bagian kanan, bagian kiri, depan, semua belakang diatur sedemikian rupa. Kemudian persiapan persenjataan, berapa banyak jumlah persenjataannya dipersiapkan, persiapan logistik, makanan-makanannya semuanya cukup atau tidak. Bahkan kemudian strategi perangnya itu dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, untuk kita melangkah di tahun 2021, di sana ada tantangan yang berat. Di sana ada sesuatu yang mungkin akan membuat kita terkejut. Karena kejutan-kejutan masalah, kejutan tantangannya mungkin akan lebih berat. Seperti Timotius berkata kepada kita semuanya, hari-hari menjelang akhir kedatangan Tuhan yang kedua kali, itu akan mengalami kesulitan yang sangat tinggi. Intensitasnya, frekuensinya makin hari makin akan mengalami kesulitan yang sangat hebat. Kalau kita tidak pernah menjadi orang Kristen yang prepare, memikirkan kesiapan diri kita, maka kita pasti akan kalah. Persiapkan kesehatan imun tubuh dan kekebalanmu. Persiapkan kesehatan rohanimu, kesehatan pikiranmu. Biarlah kita mengalami pemulihan, supaya kita sehat benar-benar. Sehat hati, sehat pikiran, sehat perkataan, sehat kemudian perasaan kita, sehat pelayanan kita, sehat keluarga kita, sehat doa kita semuanya. Supaya kita semuanya menjadi orang-orang dan kemudian tinggal di dalam kasih karunia Yesus, tinggal di dalam Kristus, dan membangun tingkat kesiapan yang sangat matang dalam perencanaan-perencanaan. Mari, biarlah kita menjadi orang Kristen yang sangat prepare, supaya kebenaran firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang meneguhkan, menguatkan kita. Kalau kita mempersiapkan 3 hal ini, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Timotius, maka saya pastikan ketika kita menghadapi masalah, kita tidak akan mudah ditaklukkan. Kita tidak gampang mengibarkan bendera putih, tetapi kita akan berjuang dalam kasih karunia Kristus Yesus itu sendiri, menjadi orang-orang yang menaklukkan. Biarlah firman Tuhan menjadi satu awal bagi kita semuanya, untuk kita makin hari makin kuat. Di 2021, saya pastikan kita tidak akan pernah sedikit pun menang kalau kita tidak mempersiapkan, karena tantangannya berat. Tapi kalau kita sudah prepare sedemikian rupa dalam 3 hal tadi, maka tantangan yang berat dalam hidup kita semuanya sudah kita siap. Bukan hanya kita siap, tapi kita sudah memiliki kapasitas yang lebih kuat dibandingkan dengan masalah yang akan tiba, sehingga masalah yang akan ada datang di tempat kita semuanya itu menjadi tidak punya efek apapun juga. Tuhan kiranya memberkati kita semuanya. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, sebentar kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Karena itu adalah minggu yang pertama. Mari kita mempersiapkan hati, mari kita mempersiapkan roh, jiwa kita semuanya, supaya kita layak mengambil perjamuan kudus ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang Kau menyegarkan lagi. Biarlah kami masuk ke tahun 2021 dengan mempersiapkan diri kami sedemikian rupa seperti Timotius. Biarlah kami menjadi orang-orang yang memastikan ilmu kekebalan dari tubuh kami, supaya kami tidak sakit, tapi kami menjadi orang yang sehat. Kami dipulihkan hubungan kami dengan Engkau. Kami dipulihkan hubungan kami dengan sesama kami. Hubungan kami antara gembala dengan jemaat, antara jemaat dengan pengurus, antara pengurus dengan pengurus, antara jemaat dengan jemaat. Kami mengalami pemulihan yang lebih baik, Tuhan. Dan kami ingin terus tinggal di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Dan kami ingin menjadi orang yang selalu mempersiapkan diri kami sematang mungkin, supaya akhirnya kami sangat siap. Tuhan, sebentar kami akan masuk di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan hati kami, sucikan hati kami, supaya kami layak menerima tubuh dan darah Kristus ini, Tuhan. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita mengambil roti kita semuanya, dan angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita, sebagai tanda atas penghormatan, atas tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita semuanya. Dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu, dia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari makanlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makanlah. Mari angkat cawan di atas kepala kita sebagai tanda penghormatan atas darah Kristus yang telah dicurahkan, sehingga kita memiliki kehidupan oleh darah itu sendiri, dan kita memiliki kemerdekaan dan terbebas dari segala penyakit. Bapak Ibu, yakinilah bahwa ketika kita makan dan minum darah Kristus Yesus, Alkitab berkata tidak sedikit orang kemudian juga disembuhkan. Imani bahwa kita akan mengalami kesembuhan pada waktu kita minum darah ini semuanya. Anggur sebagai lambang dari darah Kristus ini
Yakini bahwa darah itu akan bekerja lewat tubuh kita semuanya. Kau yang sakit imani bahwa engkau akan mengalami mujizat kesembuhan hari ini. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Minumlah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minumlah. Mari kita mengangkat dua tangan kita mengucap syukur bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau dahsyat, anugerah kasih-Mu luar biasa, lebih besar dari apapun juga Tuhan. Langit bumi tidak dapat menceritakan, memuat kisah-kisah tentang kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau mati bagi kami, Engkau menebus dosa kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau memberikan kepada kami hak waris, Engkau memastikan kami menjadi orang-orang yang tidak dimurkai, tapi kami mendapatkan berkat-berkat rohani dari Tuhan, menjadi orang-orang yang memiliki perubahan karakter yang baik, menjadi orang yang suka melakukan kebenaran-Mu, dan akhirnya kami menjadi orang-orang yang berkenan, menjadi orang yang suka mengasihi sesama kami, berbagi kebajikan, kebaikan, kemurahan hati kepada mereka semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari ini kami berdoa secara khusus untuk keluarga-keluarga kami, saudara-saudara kami yang sedang mungkin mengalami sakit penyakit. Tidak kami sebutkan satu persatu. Atas mereka yang sakit Tuhan, dalam jenis sakit penyakit apapun juga. Entah mereka yang sakit COVID, entah mereka yang sakit demam, entah mereka yang sakit mah, entah mereka yang sakit tekanan darah tinggi, entah mereka yang sakit apapun juga. Demi nama Tuhan Yesus, kami patahkan, kami taklukkan, kami hancurkan, dan kami lempar keluar dari tubuh mereka semuanya. Dan demi nama Tuhan Yesus kami memberkati, jadilah sembuh oleh pilur Tuhan Yesus. Jadilah sembuh oleh darah Kristus Yesus. Jadilah sembuh oleh kuasa keajaiban Yesus. Dalam nama Kristus. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat kami yang menghadapi masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah usaha mereka, masalah-masalah pabrik mereka, masalah-masalah transaksi jual mereka, masalah-masalah produktivitas mereka, masalah-masalah Tuhan tender, order, apapun juga. Tuhan Engkau memberkati seluruh ekonomi jemaat kami, usaha mereka, baik yang dimulai, baik yang sudah dimulai, baik yang Tuhan yang telah lama dimulai, dan mereka sedang menghadapi masalah-masalah. Bapa, Engkau campur tangan, pulihkan ekonomi mereka, pulihkan keuangan mereka, sehingga mereka bisa membangun masa depan mereka. Dan dengan berkat-berkat itu, mereka juga bisa memberkati pelayanan-pelayanan Tuhan. Kami memberkati ekonomi jemaat kami dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, banyak orang berkata, memprediksikan ekonomi juga akan mengalami kesulitan. Tetapi kami yakin Engkau memberikan spesial, berkat spesial bagi anak-anak Tuhan. Itu sebabnya Tuhan berkati seluruh jemaat kami. Bukan hanya dengan berkat umum, tapi berkat spesial yang datang dari Tuhan yang lebih besar itu Tuhan. Engkau berkati kepada seluruh jemaat kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk Tuhan pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani jemaat kami. Tangan Tuhan ada di sana. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau memberkati bangsa kami. Turunlah kiranya Tuhan hujan pertobatan. Turunlah kiranya anugerah Roh Kudus. Turunlah kiranya Tuhan anugerah keselamatan, kasih karunia dari Kristus, sehingga ada banyak jiwa-jiwa yang mengenal Kristus, menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Kami berdoa untuk Presiden kami Jokowi dan Wakil Presiden kami. Kami berdoa untuk jajaran Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut, Kepolisian. Engkau memberkati jajaran lembaga tinggi dan tertinggi. Engkau memberkati. Engkau memberkati kota kami, ekonominya. Engkau memberkati juga Tuhan pemimpin kota kami, baik itu bupati, camat, kelurahan, kepala desa, baik itu RW RT. Engkau memberkati mereka semuanya. Kami menyerahkan seluruh keberadaan bangsa, negara, serta kota kami dalam tangan kuat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Akhirnya keluargaku yang kasih dalam Tuhan, angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib menebus segala dosa kita dan kutuk kita semuanya, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang menguduskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, tubuh, jiwa, dan roh kita semuanya, sehingga gambar kali dalam Kristus Yesus menjadi bagian dari kehidupan pancaran hidup kita semuanya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, semua yang dikerjakan oleh kedua tanganmu, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunan. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati jantung, paru-paru, ginjalmu, memberkati trasiamu, memberkati tekanan darahmu, semua dalam kondisi yang sehat. Tuhan keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu.
Ini merupakan satu babak bagi kita semuanya untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, yang tanpa batas. Biarlah kita terus-menerus di tahun 2021 makin kuat iman kita, makin kuat rohani kita, makin kuat hubungan kita dengan Tuhan, dengan firman Tuhan. Dan mari kita mengambil pemulihan-pemulihan. Kalau ada dari saudara-saudara kita yang mungkin di masa-masa yang kemarin mereka melukai, lepaskan pengampunan, lepaskan damai sejahtera, lepaskan maaf, lepaskan berkat. Berdamailah. Jangan sampai kita kemudian mendapatkan cilaka karena kita memelihara sesuatu yang tidak baik. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam keluarga yang kekasih dalam Tuhan. Segala berkat yang datang dari Tuhan yang tak pernah bertukar barengan menyertai kita semuanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.